konsekuensi aku ketika aku ngambil kuliah, pasti aku harus belajar lagi, aku harus menghadapi ujian lagi yang aku tidak tahu dosennya seperti apa. Kalau dulu waktu kita di sekolah itu kan guru yang mengayomi kita ya, guru yang membutuhkan kita gitu. Kalau sekarang kan di kuliah kita yang membutuhkan dosen gitu. Dosen tuh bodo amat gitu sama kepentingan kita. Kalau misalkan lu mau ya lu ngerjain tugas, gue kasih nilai, istilahnya gitu. Kalau guru tuh dulu kita nggak ngerjain tuh ditanyain terus gitu kan. Iya betul. Kalau dosen tuh nggak gitu kan. Nah tapi ya pilihannya adalah lu mau kuliah nggak, lu mau dapat sarjana nggak gitu loh. Jadi ya udah dilakuin aja gitu loh. Nah yang ketiga ini kalau masalah endorsement, aku bisa aja sebenarnya kalau aku nggak mau stres bikin konten, aku bisa aja ninggalin gitu aja. Tapi kan aku butuh uangnya gitu. Jadi aku banyak kegiatan yang membuat aku berkembang. Karena dengan aku kuliah sambil kerja, otomatis pemikiran aku tuh akan jadi lebih baik ya menurut aku. Karena di kuliah itu bukan cuma ngomongin tentang ilmu dari jurusan yang akan kamu ambil, tapi relasi orang-orang, cara kamu berkomunikasi itu juga penting banget gitu sih. Kehidupan di kota besar kan pasti butuh biaya hidupnya kan lumayan tinggi. Betul. Tadi tuh sempet nyinggung endorse ya. Apakah itu salah satu solusi atau ada cerita apa sih tentang masalah keuangan? Saya yakin biaya hidupnya kan lebih tinggi. Betul. Gimana solusinya? Betul banget. Kalau untuk masalah biaya, concern di awal aku untuk ke kuliah itu salah satunya kan ya, betul ya, karena aku istilahnya nggak ditopang biaya dari orang tua kan gitu kan. Kalau untuk masalah biaya pasti bener banget, karena di Jakarta itu sebenarnya kalian bisa milih sih, kalian mau yang biasa-biasa aja, yang menengah atau yang tempat tinggal yang bagus banget nih gitu loh. Nah salah satunya aku sih pertama memang maksudnya dari aku kan ngekos ya, ngekos aku memang biasa-biasa aja, cuman waktu dulu itu memang aku kepikiran tuh kayak misalkan contoh aku gaji 5 juta nih, start 4 juta lah dulu gitu kan, UMR gitu kan ya, UMR Jakarta kan, start 4 juta. Dari 4 juta itu aku ngebayar kuliah, ngebayar kosan, biaya makan aku, terus mungkin transportasi aku, karena aku jujur tidak punya transportasi pada saat itu. Aku hanya membawa koper dan baju aku di dalam koper itu, jadi ya udah seadanya gitu kan. Aku cuma modal kerja aja gitu kan. Lumayan tinggi ya untuk makannya, apanya, karena kan biasanya mungkin kalau orang-orang yang di rumah, apalagi dulu kan aku suka dimasakin mama, yang dimana itu tidak mengeluarkan uang sama sekali. Aku nggak perlu bayar listrik, aku nggak perlu bayar kos-kosan gitu. Nah salah satunya ya aku mencoba mencari penghasilan tambahan. Salah satunya itu dari endorse yang tadi itu. Aku mencoba untuk ngonten-ngonten, review produk, dan akhirnya aku dilirik sama beberapa brand-brand perusahaan kecantikan, salah satunya Scarlett. Tapi selama ini pengalaman Amel itu seberapa penting atau seberapa besar, seberapa perlu lah ya gitu? Ini menyangkut jadi alasan aku juga sih. Oke, aku ceritain gini. Jadi waktu aku di endorse dan konten aku lumayan membludak, jadinya banyak juga endorse yang masuk ya gitu kan. Tapi ini di disclaim dulu, kan ada beberapa nih yang kayak tawarin judi online kayak gitu, itu nggak aku terima. Tapi aku terimanya yang kayak produk kecantikan atau baju, itu pernah kayak gitu, atau sendal sebagainya kayak gitu, yang masih aman gitu loh ya kita ngomonginnya gitu kan. Terus kan kita juga biar image kita tuh tidak di ranah sana, tapi di ranahnya yang bagusnya, yang positifnya gitu. Nah seberapa berpengaruhnya, kalau dari sisi aku itu sangat berpengaruh besar terhadap kebutuhan pengeluaran aku. Karena kita ngomongin gini, ini aku contohin yang tadi juga ya, misalkan aku dapat gaji dari BCA itu misalkan contoh 4 juta gitu kan ya. Dari endorse itu biasanya per video itu mereka akan lebih membayar lebih dibandingkan perusahaan. Jadi hitungannya seperti ini. Jadi biasanya mereka akan tanya red card kita dulu berapa, tergantung kamu ngelihat dari sisi followers kamu. Misalkan contoh followers kamu sekitar 100.000 gitu ya, 100.000. Mungkin kamu bisa menjual dengan satu kali video durasi berapa, kamu bisa kasih 300.000 gitu loh ke mereka. Nah jadi dari sisi mereka tuh akan membayarnya itu per video. Nah aku tuh salah satu orang yang lumayan banyak waktu itu membludak, dan penghasilan aku bisa 2 kali lipat dari gaji aku di BCA waktu itu. Dan aku sempat kepikiran gini,
apa aku resign aja apa aku jadi content creator aja, karena aku merasa waktu aku lebih dihargai aku menjadi content creator dibanding aku waktu office hour di BCA, yang dimana kan office hour di BCA kan kita sebulan full ya, dikurangi Sabtu Minggu aja tuh setiap bulan. Dan kalau aku fokus di endorsement, aku akan lebih dibayar lebih banyak, otomatis kayak aku mungkin bisa mencapai 2 digit gitu loh dalam waktu 1 bulan. Jadi content creator sebagai profesi itu gimana pendapat Anda? Aku setuju sih, karena makin berjalannya waktu kayaknya semua banyak banget ya, karena dari sisi kalau profesi ya, dari sisi waktu tuh lebih tidak terikat ya, terutama maksudnya kan kalau misalnya kita kerja di kantoran itu kita kan harus datang jam 8, pulang jam 5 kayak gitu. Kalau kita jadi content creator kita bebas memilih waktu, yang penting deadline-nya terpenuhi gitu loh. Terus kalau jadi content creator itu menurut aku pemasukannya itu lebih cepat dan lebih mudah, menurut aku seperti itu. Dan jadi content creator itu kalian akan diberikan seperti fasilitas-fasilitas mewah lah, maksudnya kayak kalau misalkan kita nih di bidang review hotel, kita akan diberikan kamar dan kita akan dibayar, jadi kita akan mengerjakan pekerjaan yang menjadi hobi kita gitu loh. Contohnya kayak misalkan aku mengambil skincare ya, karena aku suka perawatan gitu, aku jadi punya produk-produk skincare yang wah ini baru aku mau coba tapi aku dapatnya gratis bahkan dibayar gitu loh, itu akan seneng lah gitu loh. Jadi aku kalau misalkan ditawarin aku juga akan happy banget sih gitu.